Selamat pagi, semangat pagi sahabat tani. Menjawab pertanyaan Ibu Esti, saya coba sedikit buat reviewnya ya. Ini adalah rumpun pisang. Kalau kami petani di sini, kita biasanya kurangi anakannya ya. Jadi karena ini rumpun muda, dalam satu rumpun ini belum ada yang berbuah. Jadi sementara kita juga belum sempat, kita biarin aja. Ini satu rumpun ada 6 batang pisang. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah yang akan dilakukan terhadap anakan-anakan pisang yang kita pisahkan? Apakah kalau kita congkel sedalam bonggolnya kemudian kita pisahkan bisa ditanam lagi? Nah, anak-anak pisang ini yang kita pisahkan ya, dicongkel ke bawah begini ya Bu, kita potong. Biasanya petani gunakan penggali supaya akar-akarnya terikut, karena bonggol pisang ini dalam sekali ya, jadi akarnya tuh di bawah lumayan dalam. Kalau kita hanya congkel gunakan arit atau parang, biasanya dia putus, patah di bagian sebatas di atas bonggol ya. Nanti batangnya ini tidak bisa digunakan untuk ditanam ulang, jadi hanya bisa digunakan untuk POC atau bahan EE ya. Nah, jadi kita dongkel dari bawah supaya akarnya terikut. Nah, anakan pisang ini kita bisa jadikan bibit tanaman baru, bisa ditanam ulang di tempat lain ya, di lahan ya. Nah, kalau kita cuma tebas, kita tebas segini ya, kita tebas begini, dia akan tumbuh lagi. Jadi titik tumbuh dari pisang ini sangat kuat. Memang betul Bu Esti bilang ya, sudah dipotong berkali-kali, ditimpa plastik, masih saja dia tumbuh. Satu kecenderungan yang saya lihat di pohon pisang adalah bahwa kalau dia sudah dipotong tapi tidak sampai mematikan titik tumbuhnya, dipotong segini atau di segini ya, kemudian dia dibiarkan saja, dia akan terus tumbuh. Kalau dipotong lagi, dia tumbuh lagi, dipotong lagi, dia tumbuh lagi, sampai tiba waktunya untuk dia berbuah. Dari potongan itu bisa muncul buah, tapi hanya buah kerdil ya, buah tanpa daun malahan kadang-kadang. Ada di video saya sebelumnya itu tumbuh pisang kepok berbuah tanpa daun ya, hanya karena batangnya sering kita potong. Waktu itu bukan saya yang potong ya, tapi karyawan yang di kebun potong-potong begitu. Akhirnya dia hanya sebatas begini aja, muncul buah. Sudah waktunya berbuah, dia muncul buah, tapi buah itu bukan buah yang bisa dinikmati ya, karena kecil-kecil, kuntet, penyakitan lah begitu ya. Nah, stunting ya. Nah, jadi kemudian ada pertanyaan, apakah akarnya tidak rusak ya? Ada yang bilang rumpun pisang jangan dipotong-potong, jangan dikutak-katik, nanti akarnya rusak, luka, jadi sumber pintu untuk masuknya penyakit. Memang ada juga yang enggak melakukan apapun terhadap rumpun pisangnya, tetapi kita bisa mencegah dengan memotongnya dengan hati-hati. Kenapa petani-petani enggak suka memotong akar pisang? Karena ini dapat mengakibatkan waktu angin kencang batang pisangnya roboh ya, tidak kuat, karena pisang kan hanya akar serabut ya. Nah, ini bisa disiasati dengan memberikan kayu-kayu penopang ya. Biasanya kita gunakan bambu untuk ditopangkan berlawanan arah dengan arah pisang condongnya ya. Kecondongan pisang itu kemana? Nah, kita sanggah dengan bambu begitu ya. Biasanya kalau pisangnya sudah berbuah, dalam proses berbuah ya. Nah, akar pisang sekarang kita punya EE. Kalau kita takut masuk penyakit, kita semprot sering-sering EE ya. Kita sering-sering siram tanaman pisang dengan EE dosis rendah. Saya sudah buktikan, bahkan pisang yang rusak ya, bahkan pisang yang sudah penyakit karat batang ya, itu mungkin jamur atau bakteri apa, saya kurang paham. Yang jelas saya lihat di batangnya itu ada, kalau kita potong itu ada bercak-bercak coklat ya, saya sebutnya karat batang gitu. Nah, itu bahkan pisang-pisang yang sudah seperti itu, waktu kita semprot dengan EE dosis rendah setiap hari di sekitar lahan, perakaran, batang sampai ke daun-daunnya, itu pisangnya kembali sehat. Dalam arti begini, maaf, pisang yang rusak kita tebang
ya. Jadi pisang saya perlakukannya pisang yang sudah kelihatan kalau dia udah besar itu kelihatan apakah dia kena penyakit atau enggak. Kita potong, kita tebang sampai sebatas bonggol ya. Sampai sebatas bonggol, kemudian tebangannya itu kita sisihkan. Kami pinggirkan, kalau bisa dibakar dibakar, tapi kalau enggak juga, kalau enggak memungkinkan kita enggak paksa bakar karena batang pisang ini kan basah ya. Cenderungnya basah, susah dibakar. Nah, kami pinggirkan. Kemudian sisa rumpun yang ada inilah yang kita nggak tahu ya apakah dia sudah terserang penyakit, tetapi penyakit pisang itu cepat sekali menular dalam satu rumpun. Nah, jadi kita hanya potong yang benar-benar kelihatan sudah rusak. Sisanya anakan-anakan seperti ini tinggi semeteran ya ibu-ibu, karena saya jongkok posisinya ya, saya duduk di tanah. Nah, ini kira-kira baru semeteran. Yang seperti ini nih nggak kelihatan apakah dia sakit atau enggak. Nah, kita semprot dengan EE rutin. Saya masukkan 500 mili EE ke dalam satu sumur dengan diameter 1 meter dan kedalaman air sekitar 2-3 meter. Saya masukkan ke sana 500 mili, kemudian kita biarkan semalam, sehari, seminggu ya, anytime. Kadang-kadang saya habis cemplungkan EE udah bisa langsung saya sedot dengan selang dan semprot ke lahan, ke pohon-pohon pisang. Nah, hasil yang saya dapatkan adalah pisang-pisang ini bisa tumbuh kembali dengan sehat. Dalam arti mereka tumbuh besar, berbuah, dan buahnya itu sehat. Buahnya bagus, sisirannya panjang, buahnya tidak pecah-pecah ya. Kemudian buahnya tidak, kalau kadang-kadang kalau kena penyakit itu ada bagian di dalam buah itu yang keras ya, seperti membatu gitu ya. Kalau kita gigit juga nggak enak, rasanya nggak enak. Nah, itu bagus semua ya waktu kita sudah aplikasikan EE ke kebun. Saya minta maaf, ini bukan mengajari, saya hanya sharing apa yang sudah kami lakukan di kebun. Nah, kemudian untuk mencegah masuknya penyakit pada akar tadi ya, kita semprot EE. Nah, kita sisakan 1 atau 2 lagi saja. Kalau seperti ini ya ibu-ibu, sahabat, rumpun ini ada 6 batang. Biasanya kita ambil yang terluar ini ya. Kemudian ini, tapi ini sudah terlanjur besar jadi kita biarkan. Nah, kemudian ada lagi di sini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah anakan-anakan pisang yang bisa kita pindahkan untuk menjadi bibit tanaman di tempat yang baru. Ya, jadi mereka dipisahkan untuk istilahnya membangun rumah tangga sendiri ya. Ini nanti dia besar, ini dan ini. Mereka akan berturut-turut berbuah ya. Ini yang paling tua ya. Ini paling tua, ini kedua, ini ketiganya. Nanti mereka akan berbuah berturut-turut ya. Satu berbuah begitu. Jadi kita bisa mendapatkan bibit-bibit pisang dari rumpunan pisang yang kita bisa kurangi ya. Dan apa keuntungannya? Keuntungannya adalah nutrisi yang diserap bisa disalurkan ke calon buah dengan lebih maksimal ya. Apalagi kalau kita bisa tambahkan pupuk-pupuk kandang ya, kompos di sekitar perakarannya. Dan kemudian rumpun pisang jadi bersih ibu teman-teman ya. Jadi rumpun pisangnya bersih. Kalau rumpun pisang bersih ini lebih memperkecil resiko penyakit, resiko penyerangan penyakit ya, serangan penyakit pada rumpun pisang karena bersih ya. Nah, kemudian maaf, saya melihat contoh di pertanian pisang, perkebunan pisang di luar negeri. Mereka bahkan hanya sisakan 1 pohon. Di sekitarnya ini dibersihkan begitu rupa. Mungkin karena mereka pakai kultur jaringan ya, saya kurang paham juga. Nah, tapi kalau pertanian yang yang konvensional ya, pertanian maaf bukan konvensional, maksudnya pertanian turun-temurun, perkebunan pisang turun-temurun tuh hanya begitu teman-teman. Jadi di sini hanya dipisah-pisahkan. Kadang-kadang malah petani terlalu enggan ya untuk memisahkan, sehingga lama-kelamaan kualitas pisangnya jadi kecil, jadi mengecil, karena biasanya pohon pisang itu hanya dibiarkan di kebun tumbuh dan kemudian dipupuki oleh alam ya. Dalam arti kalau mereka habis tebang buahnya, mereka tebang
begini pohonnya, ini dicincang-cincang, ditumpukan ke rumputnya kembali, sudah ditinggalkan pergi. Jadi batang pisang memupuk rumpunnya sendiri. Itu tidak jadi masalah kalau misalnya sekitarnya memang masih sehat ya, tidak pernah terserang penyakit pisang. Tapi kalau misalnya daerah tersebut sudah pernah terkontaminasi penyakit-penyakit pisang, saya rasa itu satu hal yang agak riskan ya, karena itu juga bisa mengundang bibit penyakit untuk menyerang lebih mudah ya. Tapi kita punya puji Tuhan. Nah, ini suatu karunia dari Tuhan untuk kita menyehatkan kembali tanah dan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Baik, apakah perakarannya terganggu? Apalagi tadi ya ibu-ibu ya, batangnya dipisahkan. Yang kita lakukan dengan anakan yang dipisahkan, kita tanam ulang. Kalau misalnya batangnya jadi waktu kita congkel, waktu kita dongkel dengan penggali, itu dia menjadi luka ya, putus-putus akarnya, kita sediakan penyangga. Kita sediakan bambu atau kayu untuk menyangga supaya kalau waktu angin kuat ya, waktu dia sudah berbuah ya, kita tidak khawatir bahwa pohon pisang ini bisa tumbang ya. Demikian sedikit ulasan yang saya bisa sampaikan. Mungkin rekan-rekan yang lainnya, para senior bisa menambahkan, silakan. Terima kasih sudah menonton. Mari tetap menjaga lingkungan kita tetap sehat. Manfaatkan bahan organik yang ada di sekitar kita untuk membuat terus memproduksi dan mengembalikannya ke alam. Salam sehat, salam hijau selalu. Terima kasih.